Ya, namanya orang difitnah ya, kemudian tidak ada kejelasan, tidak ada wahyu yang turun menjelaskan bahwa beliau tidak melakukan seperti yang mereka tuduhkan. Beliau menangis. Beliau menangis. Sekian malam beliau menangis tiada henti ya. Beliau kemudian berharap ada ayat yang turun membebaskan beliau dari tuduhan-tuduhan keji itu. Sampai-sampai ketika ditunggu selama sekian minggu, wahyu tidak kunjung turun, beliau sampai mengatakan, saya ini siapa? Sampai-sampai turun Al-Quran yang berbicara mengenai apa yang dituduhkan oleh mereka kepada saya. Saya ini siapa? Sampai-sampai Sayyidah Aisyah ada kata-kata seperti itu ya. Tapi pada akhirnya Rasulullah membesarkan hati Sayyidah Aisyah. Jika engkau wahai Aisyah tidak seperti apa yang mereka tuduhkan, Allah pasti akan menurunkan wahyu yang membebaskan engkau dari segala tuduhan. Dan betul ya. Setelah itu kemudian turun 10 ayat. Turun 10 ayat dalam surat An-Nur mulai dari ayat 11 sampai ayat 20 yang kesemuanya menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah tidaklah seperti apa yang mereka tuduhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' الإمام أحمد الرفاعي الكبير والسلطان الأولياء الإمام عبد القادر الجيلاني وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله صالحين وصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم اللقاني وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد حاضرين حاضرات rahimakumullah wa hafizakumul ilah. Ini adalah pertemuan ke-42 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid
karya Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Misri. Kita telah sampai pada bait nazam ke-74. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa juzim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma ramaw. Penggalan pertama dari bait nazam ke-74 ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ke-42 ini, pada majelis ke-42 ini kita akan menyampaikan pembahasan terkait dengan penggalan kedua dari bait nazam ke-74. Kalau ada waktu nanti akan kita sampaikan penjelasan terkait dengan bait nazam ke-75 dan seterusnya. Qala al-muallifu rahimahullah wa jazim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Sudah kita artikan, sudah kita jelaskan. Wa barri'an li Aisyah mimma ramaw. Asalnya adalah wa barri'an Aisyata mimma romau, tetapi untuk menyesuaikan dengan bahar, untuk menyesuaikan dengan pola wazan, maka kemudian bunyi baitnya adalah wa barri'an li Aisyah dengan mematikan ta marbutah. Wa barri'an li Aisyah mimma romau, kemudian menambahkan lam sebelum kata Aisyah. Wa barri'an, dan betul-betul yakini kewajiban, yakini secara wajib, dan betul-betul yakini secara wajib. Wa barri'an li Aisyah, dan yakini secara wajib, ya, dan sungguh-sungguh betul-betul yakini secara wajib terbebasnya Aisyah. Terbebasnya Aisyah mimma romau, dari apa yang mereka tuduhkan, dari tuduhan keji yang mereka tebarkan, yang mereka sebarkan. Jadi sekarang kita mengenal istilah apa? Hoax, berita bohong. Berita bohong itu kalau disebarkan secara hoax, kemudian ada tim penyebar hoax, dibentuklah tim dusta, kemudian ada tim pembuatnya ada, kemudian tim penyebarnya ada. Kita mengenalnya buzzer, ya. Ada buzzer-buzzer yang ngompori masyarakat untuk mempercayai sebuah berita dusta. Kalau berita dusta atau hoax itu disebarkan secara masif, terstruktur, dalam jangka waktu yang lama, masyarakat lama-kelamaan akan sedikit demi sedikit membenarkan, meyakini kebenaran berita dusta itu. Nah, itulah yang terjadi pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Afqahu nisa'il alamin. Beliau adalah perempuan yang paling banyak ilmunya sejagat raya. Secara keilmuan tidak ada yang perempuan, ya, di antara seluruh kaum perempuan sejagat raya sepanjang masa tidak ada yang mengungguli keilmuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bukan berarti beliau adalah perempuan yang paling tinggi derajatnya. Karena perempuan sepanjang masa sejagat raya yang paling tinggi derajatnya, yang paling utama binassil Quran, dengan nas Al-Quran adalah Sayyidah Maryam, ibunda Sayyidina Isa alaihis salam. Sayyidah Maryam, afdhalu nisa al-alamin. Perempuan yang paling mulia adalah Sayyidah Maryam. Nomor 2 adalah Fatimah berdasarkan hadis, ya. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah, yang keempat adalah Asiyah bintu Muzahim, baru yang kelima adalah Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Tetapi afqahu nisa'il alamin, perempuan yang paling banyak ilmunya adalah Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu
anha. Beliau dituduh telah berbuat tidak senonoh dengan salah seorang sahabat mulia yang bernama Safwan ibnul Mu'attal. Safwan ibnul Mu'attal. Ya, hoax itu disebarkan terutama oleh pimpinan kaum munafikin pada saat itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya bagus, tapi Ra'sul Munafiqin. Dia adalah pimpinan orang-orang munafik. Munafik nifaqan i'tiqadiyan, ya, munafik secara keyakinan. Artinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang secara keyakinan tidak meyakini kebenaran Islam, tetapi dia secara lahiriah menampakkan keislaman, menampakkan seolah-olah dia adalah seorang yang mukmin muslim, padahal hatinya menyembunyikan kekufuran. Dialah orang yang paling getol di dalam membuat dan kemudian menyebarkan berita hoax bahwa Sayyidah Aisyah telah berbuat senonoh dengan salah seorang sahabat mulia yang bernama Safwan ibnu al-Mu'attal radhiyallahu anhu. Ceritanya begini awalnya. Hadisnya panjang, ya, hadithul ifki namanya. Hadithul ifki, hadis yang berbicara mengenai berita dusta ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang cukup panjang. Yang cerita adalah Sayyidah Aisyah sendiri. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan melakukan perjalanan meninggalkan kota Madinah, maka beliau mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang undiannya keluar, maka dialah yang akan diajak menemani baginda Rasulullah selama perjalanan. Nah, pada tahun ke-5 Hijriah, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan peperangan yang disebut dalam sejarah dengan nama Perang Banil Mustalik. Perang apa? Perang Banil Mustalik pada tahun ke-5 Hijriah. Rasulullah mengundi siapa di antara istri-istri beliau yang keluar undiannya maka akan diajak menemani beliau dalam perjalanan menuju ke peperangan yang akan beliau lakukan, yang kemudian dikenal dengan istilah Ghazwatu Bani Al-Mustalik, Perang Bani Al-Mustalik. Yang keluar adalah Aisyah. Yang keluar adalah undian Sayyidah Aisyah. Jadi seringkali memang kalau diadakan undian sebelum beliau melakukan perjalanan, yang keluar seringkali adalah nama Sayyidah Aisyah. Dan beliaulah istri yang paling dicintai oleh beliau setelah Sayyidah Khadijah. Ya, istri yang paling dicintai beliau adalah Sayyidah Khadijah, yang kedua adalah Sayyidah Aisyah. Berangkatlah rombongan, singkat cerita setelah menang melawan Banil Mustalik, rombongan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali melakukan perjalanan menuju ke Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Di tengah jalan jarak ke kota Madinah sudah semakin dekat. Rombongan yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah ini kemudian istirahat di suatu tempat. Ya, biasa perjalanan jauh kan, cari istirahat di suatu tempat. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumumkan, ayo kita melanjutkan perjalanan, ternyata Sayyidah Aisyah pada saat itu masih buang hajat. Masih buang hajat. Nah, ketika itu beliau kembali. Belum sampai ke rombongan yang akan pergi ini, beliau tersadar bahwa kalung yang biasa beliau kenakan itu terputus. Jadi ada bagian-bagian tertentu itu yang hilang, ya, tidak lengkap lagi. Padahal ini adalah sebuah kalung yang cukup berharga. Akhirnya apa? Beliau kembali ke tempat beliau buang hajat, mencari di mana putusnya kalung itu, dicari sampai ketemu. Ketika kalung itu sudah beliau temukan, beliau kembali ke rombongan. Ternyata rombongan sudah berangkat.
Ternyata rombongan sudah berangkat. Nah, ceritanya bagaimana kok mereka tidak menyadari Sayyidah Aisyah tertinggal? Karena Sayyidah Aisyah selama dalam perjalanan beliau diletakkan di haudaj. Haudaj itu adalah semacam tenda. Ya, tenda bisa dibongkar, bisa dipasang, biasanya diletakkan di atas onta. Kalau di Arab biasanya diletakkan di atas onta. Di India biasa diletakkan di atas gajah. Jadi dibuat dari kayu, tenda terbuat dari kayu, kemudian ditutupi dengan kain, ya. Ada yang terbuka beberapa bagiannya dan ada yang tertutup semuanya. Nah, ini kemudian dipasang di atas onta. Ya, diletakkan di situ kursi, ada semacam mejanya, nyaman sekali. Ya, orang-orang kaya pada zaman dahulu atau para perempuan pada zaman dahulu, ketika mereka melakukan perjalanan, mereka ditempatkan di atas haudaj ini. Di atas apa? Haudaj istilahnya. Ha waw dal jim, haudaj. Nah, para perempuan, Sayyidah Aisyah menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Para perempuan pada zaman saya, pada masa saya, ya, pada masa Sayyidah Aisyah, itu tidak makan kecuali hanya sesuap dua suap. Makanya mereka terasa ringan, ya, berat badan mereka tidak seperti sampean, ya. Tidak seperti sampean yang makan sampai 3 kali sehari. Nah, para perempuan ketika itu, para sahabat perempuan ketika itu pada masa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mereka tidak makan kalau tidak lapar. Ketika mereka lapar, mereka makan hanya sedikit, sesuap dua suap. Oleh karena itu, orang-orang yang ditugasi untuk membawa haudaj ini tidak menyadari bahwa di dalam haudaj itu belum ada Aisyah. Mereka mengira bahwa di situ ada Aisyah. Karena ringan sekali Aisyah, ya. Sayyidah Aisyah itu ringan sekali. Ada Sayyidah Aisyah di situ, tidak ada Sayyidah Aisyah di situ, haudajnya itu ringan. Jadi ketika sudah waktunya berangkat, haudaj itu kemudian dipasang kembali di atas onta dan mereka tidak menyadari bahwa Sayyidah Aisyah tidak ada di dalamnya. Akhirnya apa? Tertinggal rombongan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Duduk di tempat semula dengan harapan orang-orang yang diberi tugas untuk mengangkat haudaj atau rombongan yang lain menyadari bahwa Sayyidah Aisyah tidak ada di dalam haudaj, kemudian mereka menjemput Sayyidah Aisyah ke tempat pemberhentian semula, ke tempat istirahat semula. Lama, ya, tidak kembali, mereka sama sekali tidak menyadari sampai pada tempat berikutnya, ya, rombongan ketika sampai pada tempat berikutnya, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Sayyidah Aisyah tidak ada di dalam tenda itu. Sayyidah Aisyah kemudian saking lamanya menunggu sampai-sampai beliau terserang rasa kantuk, kemudian tertidur. Kemudian apa? Tertidur. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang diberi tugas untuk menyisir tempat-tempat istirahat itu, bagian-bagian tertentu dari tempat istirahat itu untuk beliau diberi tugas untuk menyisir, mencari barangkali ada rombongan yang tertinggal. Beliau kaget ketika melihat seorang perempuan yang ternyata adalah Sayyidah Aisyah. Di dekat Sayyidah Aisyah, beliau kemudian terkejut melihat Sayyidah Aisyah dan beliau kemudian mengucapkan kata-kata istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking terkejutnya beliau terucap kata-kata apa? Istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar ungkapan istirja' dari Safwan ibnul Mu'attal ini, Sayyidah Aisyah kemudian terbangun. Lalu kendaraan atau hewan tunggangan yang dibawa oleh Safwan ibnul Mu'attal itu disuruh untuk menunduk, ya, merunduk. Lalu Sayyidah Aisyah dipersilahkan untuk naik ke atas hewan tunggangan itu. Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa mulai pertama kali ketemu sampai menyusul rombongan, tidak sepatah kata pun, tidak sehuruf pun terjadi pembicaraan antara beliau dengan Safwan ibnu al-Mu'attal. Nah, kejadian itulah yang menjadi pemicu seorang pimpinan munafikin
yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyebarkan berita hoax, berita dusta, hadithul ifki, bahwa sudah terjadi apa-apa, sudah terjadi perbuatan yang tidak senonoh antara Safwan ibnul Mu'attal dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, sampai di Madinah berita itu semakin tersebar. Ya, ada beberapa buzzer, ada beberapa tim penyebar hoax yang kemudian semangat sekali, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu menyebarkan berita dusta itu. Ya. Orang yang sebagian sahabat yang awalnya tidak percaya karena berita itu disampaikan secara terus-menerus, hoax itu kemudian disebarkan secara masif, secara sistematis, secara terstruktur, ya. Akhirnya ada beberapa sahabat Nabi itu yang sedikit demi sedikit kemudian mulai mempercayai hal itu. Ya, singkat cerita, hal itu sampai 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Tidak ada ayat Al-Quran yang turun selama kurun waktu 1 bulan lebih ini untuk membebaskan Sayyidah Aisyah, menjelaskan duduk persoalannya seperti apa. Rasulullah menanti dengan penuh kerinduan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanti turunnya wahyu, menanti turunnya beberapa ayat Al-Quran yang diharapkan bisa menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah sebenarnya tidak melakukan perbuatan yang keji itu, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang munafiqin. Rasulullah yakin bahwa istrinya tidak berbuat seperti itu. Rasulullah sangat yakin bahwa istrinya tidak berbuat seperti itu. Bahkan beliau juga memanggil beberapa orang untuk dimintai pendapat, ya. Apakah kamu percaya? Rasulullah bertanya kepada beberapa orang kerabat dekat beliau, apakah kamu percaya bahwa Aisyah istriku melakukan perbuatan keji, tidak senonoh seperti yang mereka tuduhkan? Banyak para kerabat beliau yang menyatakan kami tidak percaya. Yang kami lihat dari Aisyah adalah kebaikan. Selama ini beliau tidak neko-neko, selama ini beliau tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya, namanya orang difitnah, ya, kemudian tidak ada kejelasan, tidak ada wahyu yang turun menjelaskan bahwa beliau tidak melakukan seperti yang mereka tuduhkan. Beliau menangis. Sekian malam beliau menangis tiada henti, ya. Beliau kemudian berharap ada ayat yang turun membebaskan beliau dari tuduhan-tuduhan keji itu. Sampai-sampai ketika ditunggu selama sekian minggu, wahyu tidak kunjung turun, beliau sampai mengatakan, saya ini siapa? Sampai-sampai turun Al-Quran yang berbicara mengenai apa yang dituduhkan oleh mereka kepada saya. Saya ini siapa? Sampai-sampai Sayyidah Aisyah ada kata-kata seperti itu, ya. Tapi pada akhirnya Rasulullah membesarkan hati Sayyidah Aisyah. Jika engkau wahai Aisyah tidak seperti apa yang mereka tuduhkan, Allah pasti akan menurunkan wahyu yang membebaskan engkau dari segala tuduhan. Dan betul, ya. Setelah itu kemudian turun 10 ayat. Turun 10 ayat dalam surat An-Nur mulai dari ayat 11 sampai ayat 20 yang kesemuanya menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah tidaklah seperti apa yang mereka tuduhkan. Ya, Sayyidah Aisyah adalah orang yang thahirah, seorang perempuan yang suci, faqihah, seorang perempuan yang alimah, yang banyak ilmunya, dan beliau adalah salah satu istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlanjut ke bait nazam ke-75. Wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi'. Qala al-muallifu rahimahullah, wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi'. Jangan ngantuk dulu. Ditahan dulu matanya. Wa sahbuhu, dan para sahabat Nabi.
Tempo hari pernah saya sampaikan yang dimaksud sahabat itu adalah orang yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah pernah berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak melihatnya, walaupun matanya buta, tapi pernah berjumpa, pernah satu majelis dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua beriman kepada beliau, dan yang ketiga adalah mati dalam keadaan beriman. Wa sahbuhu khairul quruni, dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khairul quruni, sebaik-baik generasi. Fastami', maka dengarkanlah. Fatabi'i, kemudian generasi terbaik setelah para sahabat adalah tabi'in, yaitu orang-orang yang pernah berjumpa dengan para sahabat, beriman dan mati dalam keadaan beriman. Fatabi'un liman tabi', kemudian generasi terbaik dalam umat Nabi Muhammad yang ketiga adalah atba' at-tabi'in, atba'ul atba', ya, atba'ul atba', yaitu tabi'i at-tabi'in, orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Jadi generasi terbaik dalam umat Nabi Muhammad adalah para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ul atba' atau tabi'it tabi'in, tabi'u at-tabi'in atau atba'ul atba'. Mereka adalah 3 generasi terbaik, ya, 3 generasi terbaik dalam umat ini secara umum, secara global. Artinya generasi terbaik pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum adalah para sahabat. Secara umum, tidak individu per individu, tapi secara umum, secara global. Ya. Tetapi ada sebagian orang yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa individu di kalangan sahabat. Ya, karena begini, misalkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Mid'am yang menjadi pelayan, khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mid'am ini ketika mati dianggap oleh para sahabat hani'an, berbahagialah dia, lahul jannah, dia masuk ke dalam surga. Tapi apa kata Rasulullah? Innahu finnar, dia masuk neraka. Ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybara minal maghanimi lam tusibha al-maqasimu tashta'ilu alaihi nara. Sesungguhnya pakaian yang diambil oleh Mid'am ini, sesungguhnya pakaian yang merupakan bagian dari harta rampasan perang pada perang Khaybar yang diambil oleh Mid'am ini, padahal belum dilakukan pembagian secara syariat, maka hal itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ada sahabat Nabi itu yang secara tegas dinyatakan oleh baginda Rasulullah masuk neraka. Masa orang yang seperti ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan misalkan Uwais Al-Qarani, afdalut tabi'in, tabi'in yang paling mulia, yang paling utama, atau lebih utama daripada Umar ibn Abdul Aziz Al-Khalifah Ar-Rashid, keturunan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang dimaksud para sahabat adalah khairul qurun, khairu hadhil ummah, secara umum, ya, secara global, bukan melihat pada individu per individu dari para sahabat. Paham? Jelas? Jadi hadirin hadirat, para peserta kajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in atau atba'ul atba'. Ini bisa dipahami dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi
adalah generasi yang hidup pada abadku, abad pertama. Kata baginda Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Al-Qarn khairul quruni. Al-Qurun itu jamak dari kata apa? Al-Qarn. Al-Qarn itu sebagaimana ditarjih oleh Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir dan lain-lain. Maknanya adalah mi'atus sanah, artinya adalah 100 tahun. 100 tahun itu sama dengan satu abad. Nah, sahabat Nabi yang terakhir sekali meninggal, itu pada tahun kurang lebih pada tahun 100 Hijriah. Ya, kurang lebih pada tahun 100 Hijriah, 100 sekian Hijriah. Ya, namanya adalah Abu Tufail Amir ibnu Wathilah al-Bakri al-Kinani. Abu Tufail Amir ibnu Wathilah al-Bakri apa tadi? Al-Kinani. Ini sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Meninggalnya di tahun 100 Hijriah. Makanya kemudian para ulama diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Asakir. Beliau mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Qarn adalah 100 tahun. Artinya generasi terbaik pada umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang hidup pada 100 tahun pertama secara umum. Kemudian setelah itu generasi terbaik kedua adalah 100 tahun berikutnya. Kemudian Mas Hafidh, generasi terbaik yang ketiga adalah 100 tahun berikutnya, 100 tahun berikutnya. Ini sekali lagi adalah dari segi umumnya, ya, secara umum, secara global, bukan secara individu per individu. Karena Allah sendiri menyatakan apa? Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi kalau ada orang yang seperti Mid'am tadi yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah pasti masuk neraka, ya, tetapi pada akhirnya pasti masuk surga karena dia mati dalam keadaan beriman, tetapi melakukan dosa besar, ya, mengambil harta rampasan perang sebelum dilakukan pembagian secara syariat, itu namanya ghulul. Ghulul itu salah satu maksiat badan. Dan para ulama mengkategorikan ghulul sebagai salah satu dosa besar. Ya, orang-orang yang seperti Mid'am ini tidak lebih baik meskipun dia statusnya adalah sahabat Nabi. Ya, dari segi dia sahabat, dia memiliki kemuliaan, tetapi dia tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan misalkan Uwais Al-Qarani, afdalut tabi'in. Tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, ya, yang bukan sahabat Nabi. Tapi secara umum para sahabat adalah generasi terbaik. Kenapa dikatakan sebagai generasi terbaik? Kemudian para tabi'in adalah generasi terbaik kedua. Para atba'ul atba', generasi setelah tabi'in, adalah generasi terbaik ketiga. Kenapa mereka dikatakan sebagai generasi terbaik? Khairul qurun, kata baginda Rasul, khairul quruni qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Kenapa mereka dikatakan sebagai khairul qurun? Karena pada diri mereka ada ta'atuf lebih dari yang ada pada diri kita, yang ada pada generasi-generasi selanjutnya. Pada diri mereka terjadi ta'atuf, saling mengasihi. Pada diri mereka ada ithar, mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan saudaranya dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Jadi kalau ada makanan itu mereka lebih kalau sama-sama lapar, lebih mengutamakan tetangganya yang lapar, tidak dimakan sendiri, diberikan kepada tetangganya. Kalau orang-orang yang ada di sekitarnya sudah makan semua, baru dia makan. Itu orang-orang pada masa dulu. Kemudian di kalangan mereka juga ada ta'adud, ya, saling
memberikan support di dalam menegakkan kebenaran. Ta'awun, saling bekerja sama, saling bersinergi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam menegakkan agama Allah. Hal-hal semacam itu semakin kesini semakin mendekati hari kiamat, ini semakin luntur. Tidak seperti yang terjadi pada 3 generasi terbaik, para sahabat, para tabi'in, para atba'ul atba'. Di kalangan mereka ada orang-orang yang pelaku dosa besar, ada. Tetapi pada umumnya hal-hal semacam yang kami sebutkan tadi itu lebih banyak ada dan terjadi pada diri mereka dibandingkan dengan generasi-generasi setelahnya. Sekarang mana ada orang yang lebih mementingkan orang lain? Ya ada, tetapi tidak sebanyak dulu. Ya ada 1-2 lah. Ya, kerjasama dalam kebaikan sudah semakin luntur. Ya, saling support menyupport di dalam melakukan kebenaran, saling berwasiat dalam kebenaran, dalam kebaikan. Ini semakin lama semakin luntur. Ya, oleh karena itu 3 generasi pertama, 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, mereka adalah generasi-generasi terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an. Was-sabiqunal awwaluna, dan orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada majelis ke-43 hari Selasa depan insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan berbagai kebaikan. Nuhalil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.